Halo sobat semua, pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa ada orang yang bisa meraih kesuksesan besar, sementara ada juga orang lain yang terus berjuang tanpa hasil? Apakah itu karena keberuntungan, karena nasib, atau karena ada rahasia yang mereka ketahui? Malam ini, saya akan mengajak kalian masuk ke sebuah kisah yang luar biasa. Kisah seorang jurnalis muda yang berani menerima tantangan gila dari salah satu orang terkaya di dunia. Sebuah perjalanan panjang yang akhirnya melahirkan buku legendaris, Think and Grow Rich. Mari kita mulai ceritanya. Pada suatu masa di awal abad 20, seorang jurnalis muda bernama Napoleon Hill mendapat kesempatan langka yang tidak semua orang bisa alami. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, ia tidak lahir dengan segalanya tersedia, tetapi ia memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ketika banyak orang muda lain pada masanya sibuk mencari pekerjaan yang aman, Hill justru mendapat sebuah undangan untuk mewawancarai seorang tokoh luar biasa, Andrew Carnegie, Raja Baja dari Amerika Serikat, yang pada masa itu adalah salah satu orang terkaya di dunia. Pertemuan itu mengubah segalanya. Carnegie bukan hanya seorang pengusaha sukses, ia juga seorang pemikir. Ia percaya bahwa kesuksesan bukanlah kebetulan atau keberuntungan belaka, melainkan sesuatu yang mengikuti hukum tertentu, sama seperti hukum gravitasi yang berlaku di alam semesta. Carnegie lalu menantang Hill untuk melakukan penelitian gila, yaitu mencari tahu rahasia kesuksesan dengan mempelajari kehidupan ratusan orang paling hebat di dunia. Hill menerima tantangan itu, meskipun pada saat itu ia tidak memiliki uang, tidak memiliki koneksi, bahkan tidak tahu bagaimana cara mewujudkannya. Tetapi ia punya keberanian untuk berkata iya. Perjalanan panjang itu dimulai. Selama lebih dari 20 tahun hidupnya, Hill bertemu dengan ratusan tokoh besar. Ia duduk berdiskusi dengan Thomas Edison, penemu bola lampu yang terkenal gagal ribuan kali sebelum berhasil. Ia mendengarkan kisah Henry Ford, seorang anak desa yang berani bermimpi bahwa suatu hari setiap keluarga bisa memiliki mobil sendiri. Ia berbicara dengan Alexander Graham Bell, sang penemu telepon. Ia mencatat perjalanan Wright bersaudara yang membuktikan bahwa manusia bisa terbang. Ia bertemu dengan Theodore Roosevelt, Presiden Amerika Serikat yang membawa bangsanya melewati masa penuh tantangan. Dan bukan hanya mereka, masih ada ratusan tokoh lain, lebih dari 500 orang sukses yang hidupnya ia pelajari dengan detail. Dari semua pengalaman itu, Hill menemukan bahwa ternyata ada pola, ada jalan yang selalu sama, meskipun orang-orang hebat itu bergerak di bidang berbeda. Hill lalu merumuskan 13 prinsip utama yang ia yakini sebagai hukum kesuksesan. Tetapi yang menarik, ia tidak menulisnya dalam bahasa rumit. Ia menulisnya seperti kisah nyata, dengan contoh, dengan cerita, dengan pengalaman orang-orang hebat itu. Dan malam ini kita akan membicarakan kembali 13 prinsip itu, bukan sebagai teori, melainkan sebagai kisah yang bisa kita ambil pelajaran di kehidupan kita sehari-hari. Segala pencapaian besar selalu dimulai dari keinginan. Bukan sekadar keinginan kecil yang mudah padam, melainkan keinginan yang membara, yang terus hidup meskipun dunia menertawakan kita. Thomas Edison adalah contoh yang jelas. Bayangkan seorang pria yang gagal ribuan kali dalam percobaannya membuat bola lampu. Berapa banyak orang yang akan berhenti setelah gagal 100 kali atau 500 kali? Tetapi Edison terus mencoba. Ia tidak menyerah karena ia punya keinginan yang lebih besar dari rasa lelahnya. Dan pada akhirnya, berkat keinginannya yang membara, dunia menjadi terang di malam hari. Namun keinginan saja tidak cukup tanpa keyakinan. Henry Ford pernah berkata bahwa mobil bukanlah barang mewah, melainkan kebutuhan yang bisa dimiliki semua orang. Pada masanya, banyak orang menertawakan gagasan itu. Mobil dianggap hanya mainan orang kaya, tidak mungkin bisa dimiliki oleh rakyat biasa. Tetapi Ford percaya dengan sepenuh hati pada mimpinya. Ia berani mengambil risiko, berani melawan keraguan. Ia membangun pabrik, ia menyusun sistem produksi. Ia mencari cara agar harga mobil bisa ditekan gak murah. Dan akhirnya lahirlah mobil model T, yang benar-benar bisa dimiliki banyak orang. Dari keyakinan yang teguh, lahirlah perubahan besar dalam sejarah transportasi. Hill juga berbicara tentang sugesti diri. Ia menemukan bahwa pikiran bawah sadar manusia seperti tanah yang selalu subur. Apapun yang kita tanam, itulah yang akan tumbuh. Jika kita tanam rasa takut, maka yang tumbuh adalah keraguan. Jika kita tanam keyakinan, maka yang tumbuh adalah keberanian. Caranya sederhana, yaitu dengan mengulang-ulang tujuan setiap hari, membayangkannya dengan jelas, dan merasakannya seolah-olah tujuan itu sudah tercapai.
Bayangkan seorang petani. Kalau ia menanam benih jagung, tidak mungkin ia berharap tumbuh padi. Demikian juga dengan pikiran. Kalau kita setiap hari menanam kata-kata positif, maka lambat laun hidup kita akan tertarik ke arah yang positif. Tetapi keinginan, keyakinan, dan sugesti tidak akan ada gunanya tanpa pengetahuan khusus. Andrew Carnegie sendiri berkata bahwa ia bukan orang yang paling pintar di dunia. Ia tidak tahu semua hal. Tetapi ia tahu baja, dan ia tahu bagaimana mengumpulkan orang-orang yang lebih pintar darinya untuk bekerja bersama. Dari situ kita belajar bahwa kita tidak harus menjadi jenius di semua bidang. Kita cukup menguasai satu bidang dengan sungguh-sungguh. Lalu jangan ragu bekerja sama dengan orang lain yang bisa melengkapi kelemahan kita. Namun pengetahuan saja tidak cukup. Kita butuh imajinasi. Semua penemuan besar lahir dari imajinasi. Wright bersaudara membayangkan manusia bisa terbang di udara ketika orang-orang menertawakan mereka. Edison membayangkan dunia bisa terang benderang di malam hari. Walt Disney membayangkan taman hiburan di mana keluarga bisa bahagia bersama. Padahal pada masanya idenya dianggap gila. Imajinasi adalah benih yang memberi kehidupan pada keinginan. Tanpa imajinasi, semua rencana hanya akan menjadi catatan kosong di kertas. Dari imajinasi, kita masuk pada rencana. Ide tanpa rencana hanyalah mimpi. Napoleon Hill menekankan bahwa orang sukses selalu punya rencana konkret. Dan yang lebih penting, ketika rencana gagal, mereka tidak mengubah tujuan, mereka hanya mengubah cara. Henry Ford gagal berkali-kali dalam membuat mobil. Ia kehilangan uang, ia ditertawakan, bahkan beberapa kali usahanya hampir bangkrut. Tetapi ia tidak pernah mengubah tujuannya, ia hanya memperbaiki rencananya. Dan pada akhirnya, rencananya berhasil. Namun rencana pun tidak berguna tanpa keberanian untuk mengambil keputusan. Banyak orang gagal bukan karena tidak punya mimpi, tetapi karena tidak pernah benar-benar memutuskan untuk bertindak. Abraham Lincoln pernah membuat keputusan besar menentang perbudakan. Keputusan itu penuh risiko, bahkan hampir memecah belah Amerika Serikat. Tetapi ia tidak goyah, dan pada akhirnya, keputusan itu membawa perubahan besar. Hill berkata bahwa orang sukses mengambil keputusan dengan cepat dan jarang mengubahnya. Sementara orang gagal selalu menunda, selalu ragu-ragu, dan sering berganti arah. Setelah keputusan, datanglah ketekunan. Ada sebuah kisah terkenal tentang seorang penambang emas yang menyerah hanya beberapa sentimeter sebelum menemukan emas. Ia menggali dalam-dalam, tetapi karena tidak menemukan apa-apa, ia berhenti. Padahal jika ia menggali sedikit lagi, ia akan menemukan kekayaan besar. Begitulah kebanyakan orang gagal, bukan karena tidak mampu, tetapi karena berhenti terlalu cepat. Semua tokoh sukses yang dipelajari Hill, dari Edison, Ford, Wright bersaudara, hingga Walt Disney, punya satu kesamaan. Mereka tekun, mereka tidak berhenti meskipun kegagalan menampar berkali-kali. Hill juga menemukan bahwa tidak ada orang yang bisa sukses sendirian. Ia menyebutnya mastermind, yaitu kelompok orang dengan visi yang sama, yang saling mendukung, saling memberi energi, dan saling memperkuat. Walt Disney punya tim kreatif yang membantu mewujudkan mimpinya. Steve Jobs punya Steve Wozniak yang ahli teknologi. Andrew Carnegie punya para ahli baja yang luar biasa. Mastermind bukan hanya soal kerjasama, tetapi soal energi gabungan yang lahir ketika pikiran-pikiran hebat bertemu. Selain itu, pikiran bawah sadar manusia juga memainkan peran besar. Hill menggambarkannya sebagai jembatan antara pikiran sadar dan alam semesta. Semua kata, emosi, dan bayangan yang kita tanam masuk ke dalamnya. Jika kita isi dengan ketakutan, maka hidup kita penuh ketakutan. Tetapi jika kita isi dengan rasa syukur, hidup kita akan lebih positif. Kata-kata yang kita ucapkan setiap hari adalah doa yang ditanamkan ke dalam pikiran bawah sadar. Otak manusia, kata Hill, ibarat stasiun radio. Ia bisa memancarkan dan menerima gelombang pikiran. Itulah mengapa kita bisa ikut bersemangat hanya karena berada di dekat orang yang penuh energi, atau ikut lemas hanya karena berada di dekat orang yang selalu mengeluh. Lingkungan memengaruhi kita lebih dari yang kita sadari. Dan akhirnya, ada sesuatu yang lebih dalam lagi, yaitu indera keenam, atau yang sering disebut intuisi. Ini bukan sulap, bukan kebetulan, melainkan hasil dari pengalaman panjang. Setelah seseorang melatih pikiran, mengasah keyakinan, membangun disiplin, dan belajar dari kegagalan, pada suatu titik intuisi akan muncul. Orang-orang sukses sering berkata bahwa keputusan terbesar mereka lahir dari intuisi. Mereka bisa merasakan arah yang benar, bahkan sebelum orang lain melihatnya. Namun semua prinsip ini tidak ada artinya jika kita tidak mampu menaklukkan rasa takut. Hill berkata,
Ada 6 ketakutan utama. Takut miskin, takut dikritik, takut sakit, takut kehilangan cinta, takut menua, dan takut mati. Selama ketakutan itu menguasai kita, kita tidak akan pernah benar-benar berani melangkah. Banyak orang punya ide cemerlang tetapi tidak pernah memulai karena takut gagal. Banyak orang punya mimpi, tetapi berhenti karena takut dicemooh. Padahal keberanian adalah pintu yang membuka jalan menuju semua impian. Dan itulah inti perjalanan Napoleon Hill. Dari keinginan yang membara, keyakinan yang teguh, sugesti diri yang konsisten, pengetahuan khusus, imajinasi, rencana, keputusan, ketekunan, kelompok mastermind, kekuatan pikiran bawah sadar, otak sebagai pemancar energi, intuisi sebagai penuntun, sampai keberanian melawan ketakutan. Semua ini bukan teori kosong, melainkan hukum yang nyata, yang sudah terbukti pada ratusan tokoh sukses. Jadi, apa yang bisa kita ambil malam ini? Satu hal sederhana, jangan pernah remehkan kekuatan pikiranmu sendiri. Pikiranmu bisa menjadi penjara yang membatasi, atau bisa menjadi kunci yang membebaskan. Mulailah dari sekarang. Tulis impianmu, bacakan setiap hari, bayangkan seolah-olah sudah tercapai. Buat rencana, ambil keputusan, jalani dengan tekun, cari orang-orang yang mendukungmu, dan lawan ketakutanmu. Sukses bukan soal menunggu kesempatan datang, tetapi soal menciptakan kesempatan. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, kisahmu sendiri yang akan menjadi inspirasi bagi orang lain, sama seperti kisah Thomas Edison, Henry Ford, Walt Disney, dan ratusan tokoh lain yang pernah duduk bersama Napoleon Hill.